Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, warga bumi yang gak gue cintai. Gundam Seed, seri kontroversial di kalangan pecinta Gundam. Cuma ada 3 faksi ketika membicarakan seri ini. Ada yang suka banget, ada yang jijik banget, dan ada yang cuma peduli sama gumplanya. Sampai menjadi inspirasi sebagian besar mukid dibaca bootleg. Sebuah seri anomali yang bahkan fansnya sendiri akan mengakui kalau serinya mid yang meroket dan tambang uang bandai. Tapi kata mid yang gua maksud tentunya bukan dalam artian jelek, karena mid sendiri harusnya berarti menengah. So, apa kelebihan dan kekurangan yang menahan Seed untuk menjadi anime peak? Mari kita telaah bersama. Tahun 2002, di masa PS2 sedang berada di puncak, peridolan mulai menemukan pasar di kalangan penggemar televisi. Dunia diperkenalkan dengan masterpiece berjuluk Spider-Man, dan sayangnya penggemar Resident Evil belum tahu kalau seri live action mereka adalah mimpi buruk. Di tengah tahun-tahun yang sibuk dengan transisi ini, bukan kita juga sih, kalau gue sendiri baru di tahun 2006. Ya, pokoknya penggemar Gundam saat itu diperkenalkan pada Gundam Seed. Sebagai reimagining original Gundam, Gundam Seed memiliki tema yang tentunya hampir sama dengan buyutnya, dengan sedikit perombakan sehingga terlihat berbeda, tapi strukturnya masih cukup sama, sehingga penggemar yang pernah menonton original anime Gundam akan merasa sedang nostalgia. Mulai dari Operation British 2.0 yang kali ini dilancarkan oleh penduduk bumi karena alasan klasik, yaitu kecemburuan dan ketakutan akan koordinator, yaitu manusia yang udah di-upgrade ala Bayepang, yang merupakan penduduk koloni luar angkasa, yang mana menjadi target pembantaian massal kali ini, dan dinamai Bloody Valentine yang memicu One Year War ala Seed. Pembukaan cerita sendiri nggak banyak perbedaan dan masih mengikuti original Gundam dengan pengecualian ya sekarang ada 5 Gundam. Perbedaan Seed menurut gue cukup menarik karena meski menjadi refleksi langsung dari original Gundam, penyajiannya cukup berbeda dengan romansa yang menjadi tali pengikat segala plot yang terjadi. Mungkin itu ya alasannya kenapa Operation British diganti jadi Bloody Valentine dan terjadi pada hari Valentine. Bukan sekedar jadi pembeda, tapi menegaskan tema romansa yang kuat di serinya. Dan mungkin itu juga alasannya kenapa setiap opening selalu ada 2 orang telanjang. Apa jadinya romansa tanpa seks? Dengan tema romance yang kuat, membuat Gundam Seed juga lebih terfokus pada hubungan dan pergelutan batin antara karakternya, sehingga membuat kata style over substance tidak sekedar hanya kalimat negatif, akan tetapi juga punya daya tarik tersendiri. Di awal video gue nyenggol kalau desain seri ini bisa dibilang salah satu yang paling populer di kalangan pecinta Gunpla, dan seperti halnya original Gundam, desainnya juga sangat on point dalam elemen cerita, sampai perbedaan unit kedua faksi sangat kontras ya, setidaknya di awal sampai pertengahan cerita. Namun gak hanya di desain Gundam, Seed juga unggul dalam membangun suasana, mulai dari musik, transisi smooth di setiap flashback, dan voice acting yang top top sehingga bisa mengeluarkan emosi setiap karakter dengan maksimal. Bagi gue pribadi, sampai sekarang belum ada satu seri Gundam pun yang bisa mengalahkan episode pembukaan Gundam Seed. Mulai dari adegan pembuka yang kesan militer kuat banget, persikan permainan politik di balik suasana damai yang membuat kita mewanti-wanti kapan bom perang ini akan meledak, intensnya invasi Zaf, menampilkan tidak hanya POV para tentara militer namun juga sipil, baku tembak antara foot soldier, temuan Kira dan Artun yang begitu epik dibarengi lagu Anani Isoda Atanoni dari Sisa. Dan kemudian diakhiri dengan Gundam Strike yang berdiri di tengah kobaran api dan ledakan. Sinema. Adegan penutup ini begitu kuat sehingga bahkan walau ini bukan pertama atau kedua kalinya gue nonton Seed, gue rasanya tetap penasaran dan terhasut untuk lanjut ke episode 2 yang juga nggak kalah epik ketika Archangel lepas landas dengan begitu megah dan anggun. Kekuatan terbesar Seed menurut gue memang ada di build up setiap adegan-adegan penting ini. Ketika adegan sedih, kesedihan tersebut bisa tersampaikan dengan baik layaknya ketika kita menonton Free Ren. Contohnya aja pada event pertempuran besar antara Natural dan Koordinator yang merefleksikan event at entry-nya original Gundam menuju Jaburo. Gue inget banget kalau episode ini begitu intens karena melihat pasukan bumi begitu terpojok, membuat kita lupa tentang sebuah elemen kecil yang tersembunyi di balik sibuknya layar dengan ledakan, tembakan laser, dan pertempuran
taktik, yaitu sebuah awak yang menampung warga sipil, yang penumpangnya merupakan pengungsi dari kapal Archangel dan kita menghabiskan beberapa episode bersama mereka. Ketika kapal utama Admiral udah diambang kehancuran serangan klasik kamikaze, Sato dilepaskan dan gua ingat dulu merasa lega hanya untuk dikagetkan kalau awak tersebut kemudian meledak tertembak oleh si bangsat Zack saat air entry. Karena bocah tolol ini kira shuttle tersebut mengangkut kru Admiral yang lari dari kapal mereka. Gua inget banget pertama kali saat nonton adegan tersebut, gua juga ikut nangis bawang bersama Kira. Dan bercarut marut dengan segala skema yang dimainkan oleh Flay saat itu. Dan kendati ini sekian kalinya gue menyaksikan adegan tersebut dan nggak mengalami efek kejut seperti awal menonton, sampai sekarang gue masih benci mati sama Zack. Kalau harus membuat tier list karakter sheet, maka Zack ada di paling bawah, lebih bawah daripada Flay. Karena setelah menonton ulang, gue sadar kalau Flay sebenarnya nggak sesampah yang gue pikirkan selama ini. Dan karakternya cukup on point untuk si anak kaya manja yang berhadapan dengan perang. Seorang outcast yang mencoba bertahan seorang diri sehingga menjadikannya lone wolf yang punya perangnya sendiri selama seri berlangsung. Dengan banyaknya keputusan buruk yang dia ambil, bahkan membohongi dirinya sendiri, membuat gue memandang Flay sebagai karakter yang tragis. Akan tetapi pesan itu tersembunyi di balik setiap adegan yang dibangun sebagai sosok antagonis yang memanipulasi Kira, menaburkan bensin untuk menyulut amarah dan geram penonton. Yes, style over substance. Selain itu, Sid juga punya sosok antagonis yang memorable bagi gua di antara antagonis lainnya di luar Universal Century. Ya, kecuali Gundam X kali ya, karena gua sendiri belum nonton. Yaitu Ra Le Corset. Sebagai clone Char, dia memang diperkenalkan sebagai tokoh yang lekat dengan si Komet Merah melalui gerak-geriknya, gaya bicaranya. Akan tetapi, sering episode bertambah, perbedaan Rao dan Char semakin jelas karena Rao nggak punya dendam spesifik dengan sebuah grup atau individu di sisi natural maupun koordinator. Dia hanya seorang yang lelah, muak dengan perang demi perang, keserakahan umat manusia yang berakhir melahirkan dirinya. Dendamnya bukan kepada orang tertentu, akan tetapi terhadap dirinya serta manusia itu sendiri. Tujuannya adalah menghancurkan semuanya, memperlihatkan sisi terburuk manusia agar hidup yang melelahkan tersebut pun bisa berakhir. やがてそれが何のためだったかも忘れ、命を大事と言いながらもてあそび殺し合う。そして妬み、憎み、殺し合うのさ。ならば存分に殺し合うがいい。それが望みなら。 Seorang villain yang cocok dengan Gundam Seed itu sendiri yang mempertanyakan apa itu kemanusiaan, mempertanyakan kenapa manusia harus saling menyakiti di dalam kehidupan ini. Akan tetapi, sayangnya hal tersebut nggak pernah benar-benar terjawab. Apa emang sengaja untuk membuat kita penonton mempertanyakan hal tersebut pada diri kita sendiri atau penulisnya pun bingung? Kalau pertanyaan tersebut harus kita jawab seorang diri, Gundam Seed sendiri enggak menyediakan presentasi yang bagus. Karena hingga seri berakhir, statement Rao Le Corset menjadi paling dominan dan dia adalah pemenang dari pertempuran tersebut. Sebab lawan debatnya nggak bisa memberikan perlawanan yang solid terhadap fakta-fakta yang Rao lontarkan. Style over substance, meski memang membuat seri ini asik untuk ditonton, tapi enggak memuaskan karena membuang waktu dengan pesan yang mengambang. Ya, bukan sesuatu yang mengejutkan, bahkan sampai sekarang, Rao memiliki banyak penggemar yang bahkan menganggap perkataannya benar, dan ya ini sangat menyesatkan. Rao mempercayai kalau manusia udah mencapai titik buntu untuk saling memahami, untuk saling mengerti, tapi begitu pula dia, Rao mengutuk kebobrokan yang melahirkannya. 私にはあるのだよ。この宇宙でただ一人、すべての人類を裁く権利がな。 Namun Rao sendirilah yang memilih jalan tersebut tanpa mempercayai ada cara lain. Kalau manusia belum sampai limit untuk menemukan solusi baru, Rao justru membiarkan dirinya percaya bahwa dia adalah lambang dari kerusakan manusia itu sendiri. Alih-alih membuktikan kalau dirinya bukan sosok itu. これが望みか、貴様の。私のではない。これが人の夢、人の望み。他者より強く、他者より先へ。 他者より上へ。ふざけるな。急ぎ、妬み、憎んで、その身を食い合う。貴様の理屈だ。思い通りになど、すでに遅いさ、私は結果だよ。だから死ぬ。 Karena Rao hanya memandang dunia dari matanya sendiri. Itulah mengapa dia mengatakan kalau manusia hanya bertindak dari apa yang mereka alami.
Meski perkataan ini ada benarnya, karena secara nyata kita bisa melihat bahwa sulit untuk kita simpatik terhadap sesuatu yang nggak benar-benar kita rasakan, seperti yang pernah gua bahas di video Geekooks. Akan tetapi, kita adalah makhluk rasional, diberikan akal dan mengolah informasi. Untuk itu juga lah tayangan seperti Gundam ada, film-film anti-war, film-film dokumentasi, novel, komik, bahkan berita agar meski sebagian dari mereka fiksi, namun bertujuan supaya kita menyaksikan, merasakan, dan memahami sisi lain dari dunia yang luput dari pandangan normal kita. Penulisan Sid mematikan pesannya sendiri dengan Kira yang super kuat dan menangani segalanya dengan menekan pelatuk. Pada akhirnya, Raul Kerset menang. Apa yang dia katakan terbukti nyata dengan dirinya yang mati di tangan Kira dan Genesis. Sebuah senjata yang dibuat untuk pembantaian massal mengatasnamakan masa depan manusia. Nggak ada sepatah kata pun dari Kira yang bisa melawan argumen Raul. 俺が定めさ。知りながらも突き進んだ道だろう。何を。正義と信じ。わからぬと逃げ。知らず、聞かず。その果ての終局だ。もはや止める術などない。そして滅ぶ。人は、滅ぶべくしてな。そんなこと。それが人だよ、キラ君。違う。人はKira cuma bisa teriak-teriak gak jelas dengan kalimat-kalimat gampangan yang membuatnya terlihat nggak yakin dengan dirinya sendiri. Nah, kalian tahu nggak bagaimana agar hal ini bisa diperbaiki? Flay adalah jawabannya. Flay adalah sosok yang mewakili kebingungan dalam peperangan dan memperlihatkan pilihan-pilihan buruk dari ketakutan perang, menjadikan dirinya pilihan yang tepat untuk menjadi mata penonton untuk melihat sisi perang dari kedua sisi. Bagaimana dia yang pada awalnya penuh rasa benci akan koordinator karena ketidaktahuan, kemudian berkembang untuk menyadari kalau banyak dari pilihannya yang salah. Dan di sesi akhir seri mulai menyadari kalau yang dia inginkan adalah benar-benar menyudahi perang dan meminta maaf pada Kira. Melalui Flay, jika ditulis dengan benar, kematiannya bisa memulai Echo ala Marida di Unicorn, menyampaikan kepada semua partisipan perang kalau yang mereka lakukan benar-benar salah, karena hanya saling membantai satu sama lain melalui manipulasi Raw. Karena saat Zaf menembakkan Genesis, para prajuritnya sendiri pun banyak yang terkejut dan tampak ragu dengan keputusan atasan mereka. Momen ini bisa menjadi bukti bahwa enggak semuanya setuju dengan ide gila bapaknya Artun, yang terbuktakan dengan dendam. Hal yang sama bisa diterapkan pada Naturalis. Dan perang bisa diakhiri dengan dorongan dari arwah Flay sebagai aspek yang meyakinkan keraguan tersebut, yang mana kemudian disokong dengan broadcast Masolokos yang mempertanyakan haruskah manusia hidup dan meraih cita-citanya dengan menyakiti orang lain. Ya, namun sayangnya kematian Flay hanya menjadi bahan bakar melodrama untuk Kira yang kemudian menyerang Raw dengan menarik pelatuk dan membunuh seperti apa yang Raw yakini. Analogi Raw Le Creuset bisa dibantah dengan Kira menghentikannya tanpa harus membunuh dan melihat peperangan justru berhenti nggak sesuai apa yang diharapkan dan yakini. Gundam Seed memiliki konsep yang sangat menarik, namun sayangnya konsep itu harus dikorbankan demi melodrama, momen-momen yang bersinar tanpa arti yang kuat untuk diingat sebagai adegan yang berarti.